Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah khutbah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kami wasiatkan kepada diri kami, kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya apa yang kita cari dan kita lakukan di dunia ini semuanya kembali kepada tujuan yang satu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jamaah khutbah yang dirahmati Allah, seorang muslim wajib berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang akan mengangkat seseorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan makhluknya. Apa itu kejujuran? Apa itu as-sadiku? Kejujuran adalah menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan di hadapan manusia ataupun disembunyikan dari mereka, dengan tidak melakukan kedustaan antara hati, perkataan, dan perbuatan seseorang. Jamaah khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia. Karakter jujur ini tidak akan melekat kecuali pada diri orang yang memiliki hati yang lurus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar selalu mendekat bersama orang-orang yang jujur setelah memerintahkan untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bahkan kejujuran inilah karakter pertama yang selalu tampak pada diri setiap nabi sejak sebelum diutus sebagai seorang nabi. Dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi segala kedustaan yang telah menyeret manusia menuju jurang kejahilian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Maryam 41, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Dalam surat Maryam ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran, dia benar-benar seseorang yang benar janjinya dan seorang rasul dan nabi. Karena betapa mulianya manusia memiliki akhlak kejujuran inilah sampai-sampai orang jahiliyah pun tak berkutik manakala bersosial dengan mereka. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengakui kejujuran orang tersebut sebagai posisi Rasulullah SAW yang mendapatkan julukan Al-Amin dari orang-orang jahiliyah di Mekah saat itu. Jamaah khutbah yang dirahmati oleh Allah, jujur itu berat, apalagi ketika kondisi diri kita terlanjur terbiasa berdusta. Kenapa? Karena memang kejujuran itu sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha menggerakkan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan. Dan setan telah mempersiapkan jurang kedustaan itu sedemikian rupa sehingga siapapun yang telah terjerumus ke dalamnya, ia akan sulit keluar dari lingkaran jurang tersebut. Tujuan setan hanya satu, menghancurkan kepribadian positif manusia sehingga ia tersesat selama-lamanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran ini.
Beliau bersabda, yang artinya wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba haidi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yarur rajulu yakzibu ayatakharrol kaziba hatta yuktaba indallahi kazab, yang artinya, dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelaku kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api neraka. Seseorang senantiasa dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jamaah khutbah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Jaminan ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya tinggalkanlah segala yang meragukanmu kepada segala yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keraguan-raguan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2519, hadis sahih. Jamaah khutbah yang dirahmati Allah, derajat kejujuran tertinggi adalah kejujuran lisan. Menjaga lisan untuk tetap jujur adalah upaya yang cukup berat, sebab untuk merealisasikan kejujuran lisan ini, seseorang harus senantiasa memerhatikan 3 hal sebelum menggerakkan lisannya untuk berucap. Pertama, ia harus jujur dan menyampaikan informasi-informasi yang ia terima dari pihak lain, baik itu dari atasannya atau saudaranya atau dari sumber lainnya. Sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Ia tidak boleh menambah atau mengurangi informasi tersebut, apalagi menyengaja untuk mengubah informasi tersebut sehingga orang yang mendapat informasi dari dirinya menjadi tersesat tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Itu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.